Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman akan kebangkitan membuat kita berani belajar untuk bersabar dalam menghadapi setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Kita rasakan di zaman sekarang untuk bisa sabar membutuhkan kerja keras. Semua serba cepat, apa-apa tersedia, kadangkala membuat kita tidak mudah, terlalu lama bersabar dalam berbagai macam penderitaan. Apa yang terjadi hari ini? Ketika Lazarus sakit,
kedua saudaranya Maria dan Marta berkeluh kesah kepada Yesus, mengirimkan kabar meski belum dijawab oleh Tuhan Yesus, bahkan sampai Lazarus mati. Mungkin ini menjadi kekecewaan bagi Maria dan Marta, tetapi mereka tetap memiliki keyakinan bahwa nanti Tuhan akan datang menjumpainya. Inilah bentuk kesabaran pertama yang dimiliki oleh Maria dan Marta. Kecewa, iya. Sedih, apalagi ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tetapi buah dari kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan, Lazarus akhirnya mendapatkan mujizat, dibangkitkan oleh Tuhan. Sesuatu hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kalau menyembuhkan orang, semua orang bisa. Tetapi hanya satu yang mampu membangkitkan orang mati, hanyalah Tuhan. Maka peristiwa kebangkitan Lazarus ini menjadi penanda kebangkitan iman dan kepercayaan Maria dan Marta yang tampaknya agak mulai pupus ketika saudaranya meninggal. Tetapi ketika Yesus hadir meneguhkan kebangkitan dan imannya serta kepercayaan kepada Tuhan semakin dikuatkan. Sehingga nanti mereka siap menghadapi manakala Yesus juga menghadapi hukuman mati di salib. Saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda sekalian merenungkan tentang pengalaman Maria dan Marta ini sebagai juga pembungkus dari rangkaian proses beriman kita. Bagaimana kita membangun iman akan kebangkitan dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menghidupkan semangat kita kendati berada dalam situasi yang sulit. Mari belajar dari Marta dan Maria. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini ketika mereka sedang dalam situasi berat dalam hidupnya, sedih, mereka berkabar kepada Yesus. Apakah juga kita melakukan hal yang sama? Apakah kita berdoa kepada Tuhan, berkabar kepada Tuhan manakala membutuhkan? Apakah setiap saat kita juga berkabar kepada Tuhan? Dalam situasi apapun, Maria dan Marta percaya bahwa dengan berkabar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan. Yang kedua, bagaimana mereka dengan setia menunggu jawaban dari Tuhan. Ini yang perlu kita perjuangkan di zaman ini, ketika semua serba instan dan pengen cepat. Kadang-kala kita butuh waktu sejenak, mungkin beberapa saat, mendengarkan dengan sabar. Apakah benar permohonan-permohonan yang dihaturkan kepada Tuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan sendiri? Butuh kesabaran, mungkin tidak langsung dijawab, didengarkan, butuh waktu untuk berproses. Itulah kesabaran yang nanti akan membukakan kita mengalami mujizat darinya. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan kehidupan. Maka Ia juga akan menghidupkan semangat kita, harapan kita yang mulai lemah, mulai ragu-ragu dan bimbang. Benarkah saya dikasihi oleh Tuhan? Kalau hari ini kita masih ragu-ragu, mari kita mohon rahmat. Semoga iman dan kepercayaan kita dikuatkan. Bagi Anda yang masih mengalami perjuangan berat dalam hidup, mohonkanlah berkat supaya tetap memiliki api harapan. Bagi Anda yang mengalami berbagai macam berkat dari Tuhan, jangan lupa untuk selalu menguatkan dan membantu mereka yang berkesusahan. Ini tugas bersama yang ingin kita lakukan. Semoga Allah yang Maha Kasih memberikan berkat berlimpah bagi kehidupan kita. Dan kesempatan ini pula kami bersama-sama orang-orang muda di Keuskupan Agung Semarang yang nanti akan menjadi kontingen untuk pertemuan Indonesian Youth Day di Palembang, diminta juga untuk hadir di beberapa paroki, memohon dukungan dari Anda sekalian. Semoga hari ini pintu hati Anda semua dibukakan Tuhan, dan mari kita saling
mendukung satu dengan yang lain. Sekali lagi, semoga kita bisa membawa kabar kehidupan, bukan kabar kematian, kesedihan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.